Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di dalam salah satu agenda yang mulia, majelis ilmu, taman dari taman-taman surga. Semoga anugerah yang Allah limpahkan kepada kita menjadi sebab yang dengannya Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan mengarahkan hambanya untuk senantiasa bertafaqquh fid din, mempelajari agama. Tanda kebaikan seorang hamba manakala mereka selalu mempelajari agama Allah, sibuk dengan ilmu. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu, karena menyibukkan diri dengan ilmu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan dari hambanya. Dan seseorang yang tidak menyukai ilmu, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa yang tidak suka dengan ilmu, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Bagaimana seseorang akan mengetahui kebaikan sedangkan dia tidak mempelajarinya? Sedangkan mereka tidak cinta dengan ilmu. Dari ilmulah bermula setiap kebaikan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan kemana? Ke surga. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis ini adalah rahasia siapapun yang ingin meraih kemudahan untuk masuk ke surga, maka carilah jalan untuk menuntut ilmu itu. Tempuhlah perjalanan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dahulu para sahabat, para ulama, mereka berjuang untuk menuntut ilmu. Saat ini kita sedang berusaha meniti jalan untuk ke surga, dan semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah
kenikmatan berada di tempat yang sejuk, berada di tempat yang dingin. Hah? Ini kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Kalau kita matikan AC, kira-kira bagaimana rasanya? Hah? Panas ya? Panas. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada AC. Ya. Masjid Nabawi kalau kita sekarang datang itu luar biasa dinginnya, sejuknya, nyamannya, nikmatnya. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada mesin yang bisa mendinginkan. Panas yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat salah satunya untuk kita semua adalah nikmat kesejukan berada di dalam rumahnya. Apabila saat ini kita merasakan nikmatnya duduk di dalam rumah Allah, tidak berkeringat, cuaca yang sejuk dan dingin, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu para sahabat tidak merasakan kenikmatan ini. Dan kesejukan cuaca adalah merupakan salah satu nikmat di alam kubur. Dingin dan sejuk bisa menjadi salah satu nikmat bagi seseorang di alam kuburnya. Sebagaimana kubur di antara perkara yang mengerikan juga adalah kondisi yang panas. Mana yang akan kita pilih? Cuaca di alam kubur, dingin atau panas? Apakah bisa dikendalikan? Bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar diberikan kehidupan yang sejuk setelah kematian. Siapa yang hafal doanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan yang sejuk setelah kematian. Atau kita tidak ingin kesejukan di alam kubur? Mau yang panas atau yang dingin? Ada yang tahu doanya? Tidak ada. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Dan di antara doanya, as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu bardal 'aish, kehidupan yang dingin, ba'dal maut, setelah kematian. Kalau kita merasakan nikmat suasana yang sejuk di rumah Allah saat ini, ma'asyarul muslimin, kita pun juga berharap di alam kubur pun cuacanya sejuk, nikmat, dingin. Dan itu yang Nabi minta sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta kepada Allah bardal 'aish, kehidupan yang sejuk, ba'dal maut, setelah kematian. Allahu akbar. Maka hendaknya setiap kita berharap kenikmatan di alam kubur dan menghindar sejauh-jauhnya dari kehidupan yang panas di alam kubur. Karena seseorang bisa merasakan panasnya kehidupan di alam kubur. Sebagaimana hadis yang menerangkan tentang mereka yang masih memiliki hutang dan belum dilunaskan. Bapak Ibu, ada yang punya hutang? Hati-hati dengan hutang. Itu bisa membuat seseorang panas di alam kuburnya.
Yang punya hutang segera lunas, segera dilunaskan. Nabi SAW pernah diminta menyolatkan jenazah. Nabi tanya, dia punya hutang? Kemudian kata sahabat, iya ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Kata Nabi, silakan kalian salatkan sahabat kalian ini. Sallu ala sahibikum. Maka seorang sahabat yang bernama Qatadah merasa iba. Sahabat ini tidak mau disolatkan oleh Nabi. Nabi tak mau menyolatkan dia. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya 2 dinar. Kata sahabat Qatadah. Mendengarkan itu, Nabi langsung mau menyolatkan sahabat ini. Setelah disolatkan, diselenggarakan pemakaman, di keesokan harinya Nabi berjumpa dengan Qatadah. Nabi tanya, sudah kau lunasi hutang fulan? Belum ya Rasulullah, kan baru meninggal kemarin. Maka di keesokan harinya kembali berjumpa dengan Nabi. Nabi tanya lagi, sudah engkau lunasi hutangnya? Kata sahabat ini, barusan aku dari rumah sahabat itu aku lunasi hutangnya. Kata Nabi, sekarang baru dia merasakan dinginnya kulit di alam kubur. Al-an baradat alaihi jildatu. Sekarang kulitnya merasakan sejuknya alam kubur. Kemarin dia kepanasan, sampai dilunasi dia akan kepanasan kalau belum dilunasi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan sejuknya kondisi di masjid ini, bersyukurlah kepada Allah, karena ini adalah nikmat. Dan siapapun yang ingin memiliki kehidupan yang sejuk di alam kuburnya, maka dia bisa berdoa dengan apa yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hafal doanya? Allahumma inni as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Allahumma inni as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini dengan judul seseorang yang dijamin surga. Seseorang yang dijamin surga. Siapa yang ingin surga Allah Azza wa Jalla? Ada yang tidak ingin surga Allah? Hah? Siapa? 7 tangan dapat hadiah. Kita akan membahas sebuah hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang dijamin surga. Ada istilah 10 sahabat yang dijamin surga. 10 sahabat yang dijamin surga. Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? 10 sahabat itu. Kita nggak bahas semuanya. Kita akan membahas salah satu di antara 10 orang ini. Baik, tapi siapa yang bisa menyebutkan 10 sahabat yang dijamin surga yang memang Nabi sebutkan namanya secara terperinci 10 orang dalam riwayat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Uthman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Wa Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Wa Zubair fil jannah. Wa Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'ad fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Sa'id fil jannah.
wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah fil jannah. Nabi sebutkan ke-10 sahabat ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, sehingga dikenallah 10 orang sahabat yang diberitakan kabar gembira al-mubasysyirina bil jannah. Betapa bahagianya mereka mendapatkan berita surga dari orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kebahagiaan apa yang lebih bahagia dibandingkan berita gembira akan surga untuk mereka? Bayangkan seandainya kita diberitakan Bapak mendapatkan haji gratis. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Bapak mendapatkan umrah gratis. Subhanallah. Bahagia. Tetapi haji gratis, umrah gratis tak menjamin surga seseorang. Mereka, para sahabat yang 10 ini mendapatkan berita gembira dari Nabi SAW. Sungguh ini adalah puncak dari kenikmatan, dan kita pantas cemburu dengan mereka. Kita boleh cemburu dengan mereka yang telah mendapatkan berita gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita ingin seandainya kita berada di posisi mereka. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Nabi SAW telah meninggal dunia. Tak mungkin lagi Nabi menyebutkan ada orang-orang setelahnya yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketahuilah ma'asyal muslimin, siapapun yang ingin masuk ke dalam surga, maka ikutilah mereka yang telah dijamin surga itu. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa birajulin yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim?" Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang seseorang yang mencintai satu kaum tetapi dia tidak bisa menyusul kaum itu? Dia mencintai suatu kaum tetapi dia tidak bisa menyusul kaum itu. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Kalau kita mencintai mereka, maka Allah akan kumpulkan kita bersama mereka di surga. Oleh karenanya ma'asyil muslimin, di antara cara agar kita juga bisa dimasukkan ke dalam surga bersama mereka, maka cintai mereka dan ikuti jejak langkah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat dibangkitkan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Karena yang terpenting adalah persiapan, bukan mengetahui hari kiamat. Yang terpenting apa? Menyiapkan hari kiamat. Apa yang kau akan bawa? Bekal apa yang telah kau siapkan? Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ma a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, "Ma a'adattu laha min kathir salatin wala siyamin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat itu banyaknya salat, banyaknya puasa dan sedekah, tetapi aku berbekal dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ini dari Nabi SAW, maka beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Tidak ada kegembiraan kami yang jauh lebih besar dibandingkan setelah kami mendengarkan Nabi mengatakan itu. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan sungguh aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan aku berharap kecintaanku kepada mereka membuat aku dikumpulkan bersama mereka walaupun aku belum bisa menyamai mereka dalam amal. Wa in lam a'mal bimithli a'mali. Sungguh aku mencintai Rasul, Abu Bakar, Umar dan Uthman, wa arju bihubbi iyahum an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Dan aku berharap dengan kecintaanku kepada mereka aku dikumpulkan bersama mereka walaupun aku belum bisa menyamai mereka dalam amal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dikumpulkan bersama mereka penghuni surga, cintai mereka. Dan tidak ada bukti cinta yang benar kecuali ketika kita mengikuti jejak langkah mereka. Apa yang membuat mereka dijamin surga? Lakukan itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah hadis yang menerangkan tentang salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW di antara 10 orang ini, yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang pernah memimpin peperangan Qadisiyah melawan bangsa Persia dan Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Bagaimana bunyi hadisnya? Kita akan membacakan hadis yang cukup panjang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, kunna yawman julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, yatlu alaikum min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Tiba-tiba Nabi mengatakan akan datang seseorang dari arah ini, dia adalah penghuni surga. Akan datang seseorang dari arah ini, dia termasuk di antara penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansar. Maka diperhatikan oleh para sahabat dari arah tersebut, maka muncullah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, penduduk pribumi kota Madinah. Tantifu lihyatuhu min ma'i wudu'ihi qad 'allaqan 'alayhi yadahu bishimalihi fasallama. Ketika muncul sahabat ini, terlihatlah air yang menetes dari jenggotnya bekas wudunya, dan dia memegang sendal dengan tangan kirinya, dan dia pun mengucapkan salam. Falamma kana minal ghad, di keesokan harinya Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama dengan yang sebelumnya. Di saat berkumpul dengan sahabat, Nabi mengatakan, yatla' min hadzal fajr rajul min ahlil jannah. Akan muncul seseorang dari arah ini, dia adalah penghuni surga. Maka diperhatikan oleh para sahabat, ternyata orangnya sama. Fatala'a dzalika ar-rajul mithla halihi al-ula. Diperhatikan oleh para sahabat, ternyata yang masuk orangnya sama. Falamma an kana fil yaumi tsalits, di hari yang ketiga, Nabi kembali mengatakan ucapan yang sama. Akan muncul dari arah ini seseorang, dia adalah penghuni surga. Fatala'a dzalika ar-rajul ala mithli halatihi al-ula. Ternyata yang muncul lagi-lagi sahabat yang sama.
Dia adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Setelah hari yang ketiga, ketika majelis bubar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan para sahabatnya. Para sahabat bubar dari majelis. Berdirilah seorang sahabat yang penasaran dengan sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang penasaran ini namanya Abdullah bin Amr bin As. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran, kenapa sahabat ini berulang kali diberitakan oleh Nabi SAW dia adalah penghuni surga. Apa kiranya amalan yang membuat sahabat ini dijamin surga oleh Nabi SAW? Ini yang akan diselidiki oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah, dia tidak mau kalah, dan begitulah seharusnya. Ketika kita tahu ada seseorang yang saleh, baik, maka kita harus mengikuti kebaikannya. Karena kita diperintahkan oleh agama mencari teman yang saleh, teman yang baik. Kata Nabi SAW, teman yang baik seperti ibarat apa? Penjual minyak wangi. Seperti seseorang yang sedang bertransaksi dengan penjual minyak wangi. Ya, kahamilil misk, seperti orang yang membawa, yang menjual minyak wangi. Kebaikannya kita akan dapatkan ketika kita bertransaksi dengan penjual minyak wangi. Bisa kita mendapatkan parfum atau minimal aroma yang sedap gratis. Seperti itulah efeknya ketika kita berteman dengan orang saleh. Setidaknya kita mendapatkan kebaikan darinya. Karena teman itu akan menarik kita kepada kebiasaannya. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik. As-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik kita kepada kebiasaannya. Kalau kita punya teman yang baik, dia akan menarik kita kepada kebiasaan baik. Maka cari teman yang saleh. Jangan cari teman yang tidak saleh, berbahaya. Kita bisa hanyut, terbawa arus keburukannya, dan bisa merusak agama kita. Ya. Teman yang buruk seperti orang yang sedang dekat dengan pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ada dua kemungkinan ketika engkau berada dekat dengan pandai besi, bisa jadi percikan apinya membakar pakaianmu, atau setidaknya minimal engkau akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Amr bin As tidak tinggal diam ketika mendengarkan apa yang Nabi sampaikan tentang sahabat yang dijamin surga. Berulang kali membuat dirinya penasaran, apa yang membuat sahabat ini dicap sebagai penghuni surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr bin As mencari alasan agar dia bisa mendapatkan kesempatan menginap di rumah sahabat Ansar yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menginap selama 3 hari. Diizinkan untuk menginap di rumah sahabat yang diriwayatkan sahabat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berlalu 3 hari sahabat ini menginap di rumah sahabat Ansar. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakana Abdullah yuhaddits." Abdullah bin Amr bin As bercerita ketika dia bersama dengan sahabat yang dijamin surga selama 3 malam, "Falam yarahu yaqum minal laili syai'a."
Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terlihat mengerjakan sholat malam. Hanya saja ketika sahabat ini bangun, ta'arra minal lail, inqalaba ala firashihi, dzakarallah azza wa jal, wa kabbara hatta yaqum li salatil fajr. Tidak didapati sahabat yang dijamin surga ini mengerjakan sholat malam, tetapi setiap kali dia berpindah posisi tidurnya, terbangun dari tidurnya, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia terbangun dan mengerjakan salat fajar. Falamma madat thalathati layali kittu an ahtaqir amalah. Kata Abdullah bin Amr bin As, orang yang menginap di rumah sahabat yang dijamin surga ini, dia mengatakan, hampir saja aku merendahkan amalannya. Kenapa? Karena tidak ada yang dilihat spesial. Hampir saja aku menilai dia orang yang tidak ada keistimewaannya. Aku hampir merendahkan dia. Kittu an ahtaqir amalah. Hampir saja aku merendahkan amalan dia. Kenapa? Karena tidak ada yang terlihat istimewa. Selama 3 hari dipantau, dilihat, diawasi, tidak ada yang istimewa. Maka aku pun berkata kepadanya, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina walidi ghadab wala hajrah, walakinni sami'tu Rasulullah SAW yaqul laka 3 marrat, yatla' alaikum al-an rajul min ahli al-jannah, fatala'ta anta 3 marrat. Sesungguhnya tidak ada masalah antaraku dengan ayahku yang membuat aku harus menginap di rumahku. Akan tapi tujuanku menginap di rumahmu sengaja karena Nabi telah menyampaikan kepada kami tentang dirimu, yang akan muncul dari arah ini seseorang yang dia adalah penghuni surga, dan itu kami dapatkan dirimu sebanyak 3 kali Nabi mengulanginya. Fa'aradtu an awi ilaik, maka aku sengaja menginap di rumahmu, li'anzura amalak fa'aqtadi bik, agar aku melihat apa yang membuat engkau istimewa, amalan apa yang engkau kerjakan, agar aku bisa mengikutimu, meneladanimu, mencontohmu. Falam araka ta'mal kabirah, tetapi aku tak mendapatimu engkau melihat sesuatu yang besar. Aku tak melihatmu, tak mendapatimu engkau melakukan sesuatu yang besar. Faman alladhi balagha bika ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang membuat dirimu sampai-sampai Nabi mengatakan kabar berita yang sangat luar biasa tentang dirimu, engkau telah dijamin surga? Maka sahabat ini mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait, tidak ada yang spesial dariku kecuali apa yang kau lihat. Sahabat ini tidak ujub, sahabat ini tidak membanggakan dirinya. Dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait, tidak ada yang spesial dariku kecuali apa yang kau lihat. Fama wallaitu da'ani, maka ketika aku ingin beranjak meninggalkan rumahnya, aku pun dipanggil olehnya, dan dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ala muslim ghisha. Tidak ada yang spesial dariku kecuali aku tidak pernah mendapati diriku terhadap muslim yang lain ghish. Aku tidak pernah ada keinginan berbuat curang kepada seorang muslim. Wala ahsud ahadan ala khairin a'tahu Allah Ta'ala iyah, dan aku tidak pernah hasad kepada seseorang yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Hanya itu saja. Tidak ada yang lebih daripada itu. Mendengarkan keterangan ini, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Hiya allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Inilah yang membuatmu mencapai kedudukan yang mulia, dan ini yang kami belum mampu melakukannya.
engkau tidak memiliki sifat jahat kepada muslim yang lain. Tidak ada keinginan berbuat curang. Tidak ada sifat dengki terhadap seorang muslim yang lain. Ya, tidak ada keinginan berbuat jahat kepada yang lain. Menunjukkan apa? Hati yang bersih. Tidak ada ingin mencelakai orang lain. Tidak ada ingin berbuat curang kepada yang lain. Tidak ingin mencelakai. Tidak ada hasad. Tidak ada kedengkian. Ini menunjukkan hati yang sangat bersih. Hati ini yang menyebabkan sahabat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hatinya untuk berbuat jahat kepada siapapun. Miliki hati ini, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Tidak berburuk sangka kepada yang lain. Tidak menyimpan dendam. Tidak hasad. Tidak dengki, tidak ada kemauan untuk berbuat jahat. Ya. Dia selalu berbaik sangka kepada seorang muslim yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hebatnya amalan hati. Hebatnya amalan hati. Jangan kita terfokus dengan amalan zahir. Tetapi terkadang hati menyimpan dendam kepada seorang muslim yang lain. Terkadang kita sibuk beribadah, baca Quran, mengerjakan salat, berpuasa, haji, umrah, tetapi hati kita masih menyimpan kedengkian kepada muslim yang lain. Hatinya kotor. Ingat penghuni surga. Siapa penghuni surga itu? Penghuni surga adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang tidak menyimpan kedengkian kepada saudaranya yang lain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami cabut sifat kedengkian di dalam hati mereka, para penghuni surga. Penghuni surga adalah mereka yang berjiwa bersih. Orang-orang yang berhati bersih, ini yang akan mendapatkan keselamatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat adalah hari yang tak ada lagi manfaat harta dan anak keturunan, kata Allah. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89 Allah bercerita bahwa pada hari kiamat harta tidak lagi berarti. Anak keturunan yang kita banggakan tidak akan memberikan arti sedikit pun kecuali ketika Anda datang dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, hari kiamat adalah hari yang tak akan ada manfaatnya dikala itu harta dan anak keturunan. Sekarang kita mungkin membanggakan anak saya sukses, anak saya doktor, profesor, dia berhasil dengan jabatannya, pangkatnya, kekayaannya, kekuasaannya. Mungkin kita membanggakan dia di kehidupan dunia, tetapi di hari kiamat itu tidak akan berarti, tidak akan bermanfaat sedikit pun, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Berusahalah memiliki hati yang bersih ketika Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah masuk Isya? Baik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa hendaknya setiap muslim berusaha untuk membersihkan hatinya, bukan hanya bersemangat
beribadah yang nampak dan terlihat secara zahir, tetapi terkadang hatinya masih menyimpan kebencian kepada saudaranya. Ini adalah penyakit yang sering melanda kaum muslimin. Dengan seorang muslim yang lain saling membenci, dengan muslim yang lain saling mendengki. Nah, ini golongannya apa ini? Ini golongannya apa? Saling membenci. Padahal Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling membenci. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh dia menyerahkan saudaranya. Apa maksudnya? Tidak boleh dia membiarkan saudaranya dizalimi oleh siapapun, dan jangan dia membiarkan saudaranya berbuat kezaliman. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh saling menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi atau melakukan kezaliman. Catat ini baik-baik, ma'asyar muslimin. Ya, konsekuensi persaudaraan sesama muslim, konsekuensinya tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudara kita jatuh dalam kezaliman. Kalau kita tahu dia melakukan kezaliman, tak boleh kita biarkan dia. Ingatkan, nasihatkan, jangan dibiarkan. Harus ada kepedulian. Ya, dia berbuat maksiat, ingatkan. Jangan dibiarkan. Unsur akhaka zaliman aw madhluma, kata Nabi. Tolong saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Bingung para sahabat. Ya Rasulullah, mazluman, kita menolong seseorang yang terzalimi, kami faham ya Rasulullah, tapi bagaimana maksudnya kita menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, takufu an zulmihi, takufu an syarrihi. Engkau berjuang untuk membuat dia tak jadi berbuat kezaliman. Baik, kita istirahat sejenak, mendengarkan azan dan mengerjakan salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan selepas salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan di dalam kisah yang menerangkan tentang salah satu jaminan surga kepada sahabat Ansar, di mana sahabat ini memiliki kebiasaan, yaitu tidak ada keinginan untuk berbuat ghish kepada muslim yang lain. Ghish adalah perbuatan curang, menipu, mengkhianati, mengelabui, memperdaya, mencemarkan nama baik dan lainnya. Tidak ada keinginan dalam dirinya
untuk menghancurkan kehormatan seorang muslim. Dan tidak ada keinginannya untuk hasad dan dengki di atas kebaikan yang Allah anugerahkan kepada seorang muslim yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat ini memiliki hati yang bersih, tidak terlintas keinginannya untuk berbuat jahat kepada muslim yang lain, tidak berburuk sangka, dan tidak ingin menyebarkan aib saudaranya, menzaliminya, dan lain sebagainya. Dan sifat inilah yang perlu untuk kita miliki, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah yang kami belum mampu untuk menjalaninya, menunjukkan bahwa memiliki hati yang bersih adalah perjuangan seorang muslim yang tidak gampang. Tidak semua sahabat ya bisa melakukan ini. Dan inilah yang membuat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keunggulan dan mendapatkan berita jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan jangan pernah lupa dengan kaidah ini. Ini adalah rumus dalam kehidupan seorang muslim dengan yang lainnya. Selama dia muslim, maka dia adalah saudara. Jangan pernah lupa dengan kaidah ini. Kalau kita menganggap dia masih muslim, maka dia memiliki hak kehormatan yang harus kita jaga. Hati-hati dengan bisikan syaitan yang menggelincirkan. Terkadang syaitan yuqi'u bainakumul adawah. Syaitan terkadang membuat kita jatuh dalam permusuhan, sehingga kita lupa dengan kaidah bahwa dia adalah saudara kita. Betapa banyaknya saat ini kaum muslimin membenci saudaranya muslim yang lain hanya karena berbeda pandangan, hanya karena berbeda pendapat, hanya karena berbeda ijtihad. Ini menjadi satu alasan mereka membenci saudaranya yang lain. Berbeda pandangan itu sesuatu yang biasa. Tetapi mengapa justru kaum muslimin membenci saudaranya hanya karena masalah ijtihad? Maka jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan selalu mengompori permusuhan di tengah kaum muslimin. Maka ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad, saling membelakangi. Lihat bahasa Nabi SAW. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Kita terkadang kalau sedang bermusuhan saling membelakangi. Hah? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pengalaman? Masya Allah, tabaraka. Atau masih sampai sekarang?
Masih istiqomah. Allahu Akbar. Hah? Ingat Nabi mengatakan jangan saling membelakangi, harus dilawan, itu bisikan syaitan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan lupa dengan kaidah ini. Syaitan akan berusaha membuat kita saling bermusuhan. Ya, terkadang masalah yang kecil menjadi besar. Kenapa? Karena api yang kecil ditiup oleh syaitan menjadi besar. Dan seorang muslim harus berlapang dada memaafkan kesalahan saudaranya. Al-kadhimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Siapa orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, selalu memaafkan saudaranya. Ini sifat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak pernah ada kemauan untuk berbuat jahat kepada saudaranya. Tidak ada keinginan berbuat curang kepada saudaranya. Tidak ada keinginan untuk menipu, mengkhianati, mencemarkan nama baik saudaranya. Ghish. Tidak ada keinginan itu dalam diri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan tidak ada keinginan hasad, dengki kepada seorang muslim yang lain. Ya, bersihkan hati. Jangan hanya sibuk sholat, jangan hanya sibuk baca Quran, tapi hatinya tak dia bersihkan. Ya, terkadang membersihkan hati ini lebih berat dibandingkan hanya sebatas mengerjakan sholat. Memaafkan tak semudah mengerjakan sholat. Ada orang-orang yang sholat, baca Quran, bermajelis ta'lim, berumrah, berhaji, memaafkan tidak bisa. Berat baginya. Ya, maka menunjukkan bahwa memiliki hati yang bersih ini bukan satu hal yang mudah. Oleh karenanya apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ini yang kami belum mampu. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan berita gembira, dijamin surga. Dan ini yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim. Bagaimana memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang tidak ada keinginan untuk menzalimi saudaranya dan membiarkan saudaranya jatuh dalam kezaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara tanda-tanda hati yang bersih adalah tidak gampang marah. Ya, tidak mudah emosi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang hebat itu yang menang dalam perkelahian dan pergulatan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah dan emosi memuncak. Dia bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Ini orang yang hebat, kata Nabi SAW. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini diantara tanda seseorang memiliki hati yang bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah, memiliki kesalehan jati diri adalah satu hal yang harus diperjuangkan. Teruslah berusaha memperbaiki diri. Bahkan Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah agar digolongkan menjadi hamba yang saleh. Nabi Ibrahim ini kelasnya Al-Khalil, sang kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Khalilullah, sang kekasih Allah. Ya, beliau
Di antara doanya Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hukman. Apa hukman? Ilmu yang banyak, kata Ibnu Abbas. Ya, ilman katsira. Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hukum, mengetahui ahkam, mendapatkan ilmu yang banyak, wa alhiqni bisalihin, dan golongkan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikaruniakan menjadi orang yang baik. Padahal beliau itu seorang nabi, tetapi beliau masih berharap agar Allah menganugerahkan sifat saleh dalam dirinya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada salah seorang sahabat, dia mengeluh di hadapan Nabi SAW tentang perlakuan kerabatnya. Kita terkadang punya kerabat, keluarga, tetapi sangat membenci kita, tidak suka dengan kita. Apakah dibenarkan kita memutus hubungan silaturahim dengan mereka? Sahabat Nabi SAW pernah bercerita, Abu Hurairah mengatakan, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang lelaki, dia bercerita, ya Rasulullah, innali qarabah, aku punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku selalu bersilaturahim, menyambung hubungan baik dengan mereka, tetapi mereka memutus hubungan denganku. Punya enggak kerabat yang seperti ini? Kerabat yang tidak mau berhubungan dengan kita, selalu buruk hubungannya dengan kita. Itu pernah terjadi dalam kehidupan seorang sahabat. Dia bercerita, ya Rasulullah, innali qarabah, aku punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku selalu menjalin hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutus hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka selalu berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku selalu memaafkan kesalahan mereka, tetapi mereka selalu mencela, mencaci dan menghinaku. Lihat bagaimana perlakuan yang didapatkan sahabat ini. Dia mendapatkan perlakuan yang buruk dari kerabatnya. Ya. Apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal. Seandainya kondisimu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan, keadaanmu seperti apa yang engkau jabarkan, seakan-akan engkau telah memberikan mereka makanan berupa pasir yang panas. Apa maksudnya? Kata para ulama, perbuatan jahat mereka, keburukan mereka, itu akan ada balasannya untuk mereka. Mereka berbuat jahat, mereka akan dibalas oleh Allah. Kejahatan, keburukan mereka akan dibalas oleh Allah. Tidak perlu engkau pedulikan itu. Lanjutkan kau melakukan kebaikan, jangan berhenti berbuat kebaikan. Nabi SAW mengatakan, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madum ta'ala dhalik. Kata Nabi SAW,
selama engkau terus berbuat baik kepada mereka, maka selama itu pula Allah akan menjadi penolongmu. Subhanallah. Dan Allah akan selalu menjadi penolongmu selama engkau tetap dan terus menjalankan kebaikanmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat ma'asyiral muslimin, Nabi mengajarkan kita untuk tidak berhenti berbuat baik sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Miliki hati yang bersih ini, jangan terpancing. Orang berbuat jahat sama kita, jangan kita balas. Mereka mengusir kita, mereka menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, mereka akan dibalas oleh Allah. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah maha melihat, Allah maha tahu apa yang diperbuat, kezaliman yang mereka lakukan. Allah maha adil. Tidak usah kita sibuk membalas keburukan mereka. Nah, Allah mengetahui apa yang terjadi. Ya, lihat sahabat ini diperlakukan buruk oleh kerabatnya. Dia memaafkan, malah dicela. Dia menjalin hubungan baik, mereka malah memutus hubungan itu. Dia berbuat baik, dibalas kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi apakah Nabi SAW mengatakan kepadanya, kalau itu kondisinya, sudah putus saja hubungan dengan mereka? Nabi tak mengatakan itu. Tetapi justru Nabi memberikan motivasi kepadanya, kalau seandainya itu yang terjadi, maka perbuatanmu terhadap mereka seakan-akan mereka telah memakan pasir yang panas. Kata para ulama, maknanya jangan kau hiraukan keburukan mereka terhadapmu, karena keburukan mereka akan ada sanksinya dari Allah. Yang penting bagimu terus lakukan kebaikan. Bermental baja sebagai seorang muslim, lakukan kebaikan. Apapun kata orang, lakukan kebaikan. Ya, mau mereka membalas kita, menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar, Islam mengajarkan kita untuk terus bermental baja, melakukan kebaikan apapun kata orang. Ya, jangan bermental baper, dikit-dikit bawa perasaan. Lah, Nabi SAW yang selalu menjadi inspirasi dalam dakwah. Bagaimana Nabi SAW ketika mengajak manusia untuk bertauhid di negeri Taif. Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada penduduk Taif agar mereka mau memeluk agama Islam, agar mereka selamat, tidak menyembah patung, tidak melakukan kesyirikan. Tetapi apa yang didapatkan oleh Nabi SAW? Lemparan batu. Ini rintangan dalam berdakwah. Nabi dilempari apa? Batu, sehingga bercucuran darah dari tubuh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di saat itu Allah mengutus malaikatul jibal, Allah mengutus malaikat gunung kepada Nabi SAW. Malaikat gunung diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi, meminta izin kepada Nabi SAW. Seandainya engkau mengizinkan wahai Muhammad, aku akan campakkan gunung kepada penduduk Taif yang telah melemparimu batu. Batu dibalas batu. Gak main-main. Ya, gunung yang akan dicampakkan kepada mereka kalau engkau mengizinkan wahai Muhammad. Kalau Nabi tidak memiliki hati yang bersih, Nabi memainkan emosionalnya, habis sudah penduduk Taif gitu. Cepat lempari, kurang ajar mereka. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi dengan tenangnya, dengan hati bersihnya mengatakan, jangan, mereka belum tahu kebenaran. Kalau mereka tahu kebenaran, mereka tak akan melakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Justru Nabi mendoakan mereka hidayah. Nabi berdoa semoga ada di antara mereka nanti yang memeluk agama Islam.
Jangan kau lempari mereka gunung. Nabi malah mendoakan hidayah. Bayangkan Anda di posisi Nabi SAW. Anda dilempari batu, bercucuran darah. Hah? Apakah Anda akan mendoakan kebaikan untuk orang yang menzalimi Anda? Pernahkah Anda melakukan itu? Silakan Anda tanya diri Anda. Itu yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau membuang jauh-jauh dendam. Justru Nabi mendoakan kebaikan orang yang berbuat zalim. Orang yang melempari Nabi batu, Nabi doakan, ya Allah, jadikan di antara mereka ada keturunan mereka yang memeluk agama Islam. Dan kesabaran Nabi dikabulkan oleh Allah. Saat ini penduduk Taif Muslim penduduknya. Subhanallah. Lihat bagaimana ketenangan hati Nabi menghadapi situasi yang genting. Dilempari batu satu kampung. Pernah bayangkan? Bayangkan saja, tapi nggak pernah merasakan. Satu kampung melempari Nabi batu. Subhanallah. Itulah rintangan Nabi dalam berdakwah. Tetapi apakah Nabi SAW lantas meninggalkan dakwah karena rintangan yang begitu besar? Tidak. Nabi bermental baja. Nabi disiapkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai manusia terbaik pilihannya. Tidak salah pilih. Manusia yang kuat dalam berdakwah. Tidak diterima di Mekah, Nabi cari ladang dakwah yang lain di Taif. Nabi berharap di Taif ada yang mau menerima Nabi SAW. Ya, subhanallah. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda datang kepada Nabi meminta izin untuk berzina. Dia datang, ya Rasulullah, i'dzanli bizina. Seorang pemuda datang kepada Nabi meminta izin untuk berzina. Perbuatannya ini membuat geram para sahabat. Kok bisa-bisanya ada orang minta izin ke Nabi untuk bermaksiat? Subhanallah. Sehingga para sahabat menghardiknya, zajaru, ya, memerintahkan kepada pemuda ini untuk diam. Jangan kau katakan itu di hadapan Nabi SAW. Tetapi lihat bagaimana kebersihan hati Nabi SAW menghadapi orang ini. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi merendahkan pemuda ini? Apakah Nabi mencelanya, menghinanya, menjatuhkannya, mengejeknya, mencelanya, mengatakan engkau tak tahu malu mengatakan itu? Nabi tak mengatakan itu. Nabi memiliki hati yang bersih. Bagaimana seandainya ada orang yang datang kepada kita minta izin berzina? Kira-kira apa tanggapan kita? Apa respon kita? Apa penilaian kita terhadap orang ini? Kita akan menganggap dia apa? Gila ya. Mungkin kita akan mengatakan seperti itu. Kau tak punya akal. Minta izin untuk bermaksiat. Lihat Nabi SAW, lihat bagaimana sikap beliau, bagaimana respon beliau. Beliau tak merendahkan, tak menjatuhkan kehormatan sahabat ini. Justru Nabi mengatakan dengan pelan, udnu, mendekatlah denganku, kata Nabi SAW. Nabi ingin berikan pelajaran. Udnu, subhanallah, mendekatlah wahai pemuda. Fadana minhu qariban. Maka mendekatlah pemuda ini dengan Nabi SAW. Fajalas, pemuda ini pun duduk dekat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, atuhibbuhu li ummik? Apakah engkau suka seandainya ibumu yang dizinahi? Subhanallah. Nabi berikan pelajaran, ingin membuat sahabat ini sadar bahwa perbuatannya tidak benar. Tetapi dengan kepiawaian dan kecerdasan Nabi untuk memberikan kesadaran kepada sahabat ini.
Nabi membalikkan suasananya, kondisinya. Bagaimana seandainya ibumu yang dizinai? Apakah engkau rela? Atuhibbuhu li ummik? Sahabat ini berfikir dan mengatakan, wallahi demi Allah, demi yang jiwaku menjadi tebusanmu ya Rasulullah, wala ahadun minan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Tidak ada satupun manusia yang suka ibunya diperlakukan seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, afatuhibbuhu libnatik? Apakah engkau rela sekiranya putrimu yang dizinahi? Sahabat ini kembali berfikir, dibuat oleh Nabi SAW. Dan dia mengatakan, demi Allah yang menjadikanku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, walan nasu hibbunahu. Tidak ada seorang pun manusia yang menyukai putrinya diperlakukan seperti itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali bertanya, apakah engkau rela seandainya saudarimu yang diperlakukan seperti itu? Afatuhibbuhu li ukhtik? Maka sahabat ini kembali mengatakan, tidak ya Rasulullah, wala ahadun minan nas, wala an-nas yuhibbunahu li banatihim wali akhawatihim wali ummahatihim. Tidak ada seorang pun yang rela ibunya, saudarinya, putrinya diperlakukan seperti itu. Kemudian Nabi SAW memegang sahabat ini, fawadha'a yadahu alaihi. Nabi SAW memegang tangan sahabat ini dan mengatakan, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, sucikan kemaluannya. Lihat, keinginan berbuat jahat, keinginan berzina, keinginan berbuat maksiat itu bermula dari kotornya hati. Oleh karenanya ma'asyar muslimin, Nabi doakan sahabat ini, ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, sucikan kemaluannya. Doa ini bisa antum doakan anak-anak antum dengannya. Ya Allah, bersihkan dia dari dosa, tahhir qalbahu, waghfir dhanbahu, wa hassin farjahu. Ampuni dosanya, bersihkan hatinya, sucikan kemaluannya. Hadis ini sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil ahibati fillah, hendaknya setiap muslim berusaha untuk membersihkan hatinya, karena hati yang bersih bisa menjadi jembatan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahkan amalan hati lebih bisa diandalkan dibandingkan amalan zahir. Oleh karenanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang terbaik? Nabi SAW mengatakan, kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Seseorang yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Seseorang yang baik itu, yang utama di sisi Allah adalah yang memiliki hati yang makhmum. Kullu makhmumil qalb saduqul lisan. Seseorang yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu, fama makhmumul qalb? Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami tahu, adapun hati yang makhmum, apa maksudnya? Hati yang makhmum itu seperti apa? Nabi SAW mengatakan, at-taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala ghil wala hasad wala hiqd. Nabi SAW mengatakan, hati yang makhmum itu adalah hati yang bertakwa, hati yang naqi, yang bersih. Tidak ada kecondongan berbuat dosa, tidak ada keinginan untuk mendengki saudaranya, hasad kepada saudaranya, hati yang tidak menyimpan kedengkian, permusuhan. Ini hati yang makhmum, ini hati yang bersih.
miliki hati ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang bersih, ya, hati yang tidak menyimpan dendam. Nah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat dilempari batu, dizalimi, dicaci, dimaki, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki hati yang bersih. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki keunggulan, memiliki hati yang bersih. Maka olah hati ini menjadi hati yang bersih, hati yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kita hati yang bersih. Dan di antara tanda-tanda hati yang bersih, ikhwan, adalah hati yang ikhlas, hati yang tidak pernah berharap balasan dan pujian. Ini hati yang bersih, hati yang tidak pernah merasa rendah karena cacian dan makian, hati yang tidak pernah merasa ujub dengan pujian. Ini hati yang bersih, hati yang tidak pernah merasa rendah karena cacian, hati yang tidak pernah merasa ujub karena pujian. Dan inilah hati yang ikhlas. Di antara tanda hati yang bersih adalah seseorang yang beramal tidak berharap pujian, sanjungan dan balasan dari orang lain. Berbuat kebaikan itu bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tidak. Kita berbuat baik karena itu yang Allah perintahkan. Mau dia berbuat baik juga kepada kita, mau tidak, tidak menjadi masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang ikhlas di dalam Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Dan makanan yang mereka berikan itu makanan yang paling mereka sukai. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbih. Makanan yang mereka berikan kepada orang miskin, yang mereka berikan kepada anak yatim, yang mereka berikan kepada tawanan perang, itu makanan yang paling mereka sukai. Bukan makanan yang sudah nggak habis, yang sudah mau basi, yang nggak laku, yang dikasih ke orang, tidak. Makanan yang paling dia sukai itu yang mereka berikan kepada tawanan perang sekalipun. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kita memperlakukan tawanan perang, dimuliakan. Dan mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kami berikan kalian makanan, tidak pernah kami berharap dari kalian balasan, dan tidak pernah kami berharap dari kalian pujian. Nut'imukum liwajhillah, kami berikan makanan ini karena berharap wajah Allah. Tidak pernah kami berharap balasan dari kalian, pujian, ucapan terima kasih. Ini tanda hati yang bersih, hati yang selalu bergantung kepada Allah, yang hanya berharap balasan dari Allah. Miliki hati ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berbuat kebajikan dan tidak pernah berharap respon baik dari orang lain, yang dia lakukan semata-mata karena perintah Allah. Mau responnya baikkah, burukkah dari orang, tak peduli baginya. Karena dia melakukan kebaikan semata-mata karena perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Menunjukkan bahwa amalan hati porsinya lebih besar dibandingkan amalan zahir. Yang menentukan nilai ibadah kita bukan amalan zahir, tetapi amalan hati. Makanya Nabi mengatakan amalan tergantung niat.
Boleh jadi seseorang mengerjakan ibadah tetapi terancam neraka. Kenapa? Niatnya belum ikhlas, niatnya kotor, hatinya kotor. Makanya Nabi SAW menerangkan 3 golongan yang diadab. Pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Api neraka dinyalakan untuk mereka. Siapa? Mereka yang beribadah, mereka yang mengajarkan ilmu, tetapi ternyata tujuannya agar dikatakan alim. Membaca Al-Quran, menjadi imam, ternyata tujuannya agar dibilang Pak Imam, dibilang qari, dibilang Pak Haji pulang haji. Ternyata tujuannya itu, ya, qari. Bersedekah tujuannya untuk dikatakan dermawan, berjiwa sosial. Akhirnya apa? Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Lihat, hati-hati dengan hati, ya. Hati ini menentukan nilai ibadah kita, ya. Maka jangan kita sibuk dengan perbuatan zahir, lupa dengan amalan hati. Bersihkan hati, ya. Mudah memaafkan orang lain, ini tanda hati yang bersih, ya. Tidak terpancing emosi, tidak menyimpan dendam terhadap saudaranya, selalu berusaha mencintai saudaranya. Ini akhlak yang mulia. Al-Imam Ahnaf mengatakan, Ra'sul muru'ah, puncaknya akhlak seseorang itu manakala dia mencintai saudaranya, berusaha mencintai saudaranya. Dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Miliki hati yang bersih dan berharaplah agar kita bisa meneladani sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita berharap dengannya masuk ke dalam surga. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada pertanyaan, bolehkah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau menghindari sifat riya? Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, as-sakitu 'anil munkar syaitanun akhras. Seseorang yang mendiamkan kemungkaran adalah syaitan yang bisu. Seseorang yang mendiamkan kemungkaran layaknya syaitan yang bisu. Nah, syaitan itu tidak ada istilahnya menasehati orang lain. Justru dia akan membisikkan kita agar jatuh dalam perangkap. Jangan kita mengikuti jejak langkah syaitan. Ikuti jejak langkah para nabi dan para rasul. Selalu mengingatkan saudaranya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kalian selalu keluar menemui manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian selalu memberikan peringatan kepada orang lain, menasehati. Agama dibangun di atas nasihat. Agama tidak akan tegak tanpa nasihat. Kalau kita mendiamkan kemungkaran, maka yang akan terjadi kemungkaran akan semakin merajalela. Ya, maka tidak benar meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena menghindari sifat riya. Ini tidak benar, ini bisikan syaitan. Ini membuat dia akhirnya tidak mau mengingatkan saudaranya di atas kebaikan. Dia akan membiarkan saudaranya hanyut dalam keburukan. Berarti dia menjadi mitranya syaitan.
Dia menjadi tangan panjangnya syaitan. Dia menjadi anteknya syaitan. Dia yang menjunjung tinggi program-program syaitan. Ya. Mensukseskan misi dan visi syaitan. Tidak benar. Ya, justru kita harus mengingatkan mereka, menolong mereka. Dan ingat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di antara sebab seseorang tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di antara penghalang terkabulnya doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, yushiku an tanzil alaikum hijaratan minas sama. Hampir saja Allah menghujani kalian dengan hujan batu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan mengabulkan doa kalian karena kalian tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu an ya'ummahum 'iqaba thumma tad'unahu fala yustajaba lakum atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh kalian akan beramar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan menimpakan bala, musibah kepada kalian, lantas kemudian kalian berdoa meminta kepada Allah agar musibah terangkat dari kalian dan Allah tidak akan mengabulkan keinginan kalian. Dari sini para ulama mengatakan bahwa seorang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar berarti dia telah menghendaki untuk dirinya terhalangi dari kebaikan. Di antara kebaikan yang terhalangi darinya, dia tidak ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman, apabila kita sering berdoa dan merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena kita tidak peduli dengan hak saudara kita. Dia butuh nasihat, kita tidak menasehati dia, maka Allah juga tidak akan peduli dengan urusan kita. Karena Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong sesama mereka. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya peduli kepada saudaranya yang lain. Kalau kita tidak peduli dengan saudara kita, Allah juga tidak akan peduli dengan kita. Makanya di antara penghalang terkabulnya doa, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang karena dia tidak peduli dengan kebutuhan saudaranya dan hak saudaranya. Nah, jangan hanya kita menyalahkan Allah, kenapa Allah tak mengabulkan doa saya. Kita yang belum benar menjalani kehidupan hablum minan nas dan hablum minallah, belum benar kita menjalankannya. Ya, maka perbaiki cara kita beribadah dan beragama dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara yang efektif orang tua untuk mendidik anaknya agar tetap menghormati nilai-nilai agama tanpa merasa dihakimi atau dipaksa? Ajarkan agama kepadanya dengan sabar. Ajarkan anak kita agama dengan sabar, bukan dengan emosi, dengan kasih sayang. Ya. Dengan perlahan, dengan tahapan, bukan dengan paksaan. Nah, dan berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang mendirikan salat. Meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati.
Ya Allah, jadikan aku, anak keturunanku, orang-orang yang mendirikan salat. Kembali kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian cobalah dengan trik-trik memberikan reward, ya, penghargaan, hadiah. Nak, kalau engkau salat, Allah akan sayang kepadamu. Nah, dan coba mengiringinya dengan ancaman, ya, dengan motivasi dan ancaman. Iringi itu di dalam berdakwah. Kalau engkau tidak menjaga salat, Allah akan marah kepadamu. Engkau akan disiksa nanti di hari kiamat. Kalau engkau tidak mau salat, maka ibu ayah tidak bisa menolongmu pada hari kiamat. Kalau engkau ingin selamat, tidak diazab, disiksa, maka engkau harus selamatkan dirimu. Tunaikan salat. Kalau tidak, engkau akan diazab di alam kubur. Kalau seandainya itu membuatnya tergerak, akhirnya dia mau mengerjakan salat, ya, berikan motivasi, hadiah, ya, sehingga apa yang kita perbuat sebagai apresiasi membuatnya merasa bahwa usahanya dihargai, memiliki makna di tengah orang tuanya, sehingga dia akan termotivasi untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan itu, ya. Sehingga dengan itu seseorang diharapkan mudah untuk mengajak anaknya kepada kebaikan. Kemudian berdoa kepada Allah, karena yang memiliki hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua tidak bisa memberikan taufik kepada anaknya kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi, mereka berdoa untuk anak-anak mereka, maka kita pun juga harus berdoa untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anaknya tidak menyembah patung. Ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, itu doa Nabi Ibrahim. Ya, ya Allah, jauhkan aku, anak keturunanku dari kesyirikan menyembah patung. Nabi Ibrahim bergantung kepada Allah, ya, berharap hidayah Allah berikan kepadanya dan anak keturunannya, dan jangan memaksakan kehendak Allah. Allah Maha tahu kapan Allah memberikan untuk hambanya. Boleh jadi Allah berikan hidayah untuk anak kita setelah kita meninggal dunia. Nah, yakinlah apa yang kita minta, Allah tahu keinginan kita, Allah mendengar apa yang kita panjatkan, dan yakinlah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Allah Maha tahu kapan yang terbaik untuk diberikan kepada hambanya. Bagaimana cara menanamkan akidah dan tauhid yang kokoh pada anak muda? Nah, menanamkan mereka dengan ilmu, mengarahkan mereka di atas ilmu. Nah, tidak ada yang lebih daripada itu. Ajak mereka untuk belajar agama. Dengan cara itu mereka mengetahui agamanya dan akidahnya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa benci kepada seseorang karena kesalahannya? Nah, salah satu kekurangan saya adalah bisa memaafkan orang lain tapi sulit menjalin komunikasi kembali dengan orang yang sudah membuat kesal, sakit hati. Berharap wajah Allah, nah, berharap balasan dari Allah, itu yang harus kita usahakan. Nah, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik dua orang yang sedang berseteru adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Yang pertama kali menegur, Assalamualaikum. Hah?
Ustadz, katanya kalau ada orang yang sifatnya buruk, maka kita harus menghindari. Tolong jelaskan maksudnya. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, mencari teman yang saleh dan menjauh dari teman yang buruk. Nah, karena apabila kita berteman dengan teman yang buruk, yang tidak baik, dikhawatirkan keburukannya akan menular ke kita. Dikhawatirkan kejelekannya akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, oleh karenanya Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan peringatan kepada mereka yang keluar negeri mengambil beasiswa, belajar di luar tetapi tidak perhatian dengan kondisi lingkungan di tempat tinggalnya nanti. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka nilai hijrahnya pun demikian. Beliau membahas dan mengupas hadis ini dengan pembahasan adanya sebagian orang yang tak peduli dengan kemurnian agamanya karena meninggalkan lingkungannya yang baik menuju lingkungan yang lebih buruk. Pergi belajar mengambil beasiswa di luar negeri, padahal mayoritas orang kufar di sana. Bukankah seharusnya seorang muslim mencari kehidupan yang kondusif untuk agamanya? Bagaimana salat berjamaahnya terjaga, bagaimana lingkungannya orang-orang saleh. Bagaimana kalau seandainya dia keluar negeri dan teman-temannya semuanya orang-orang kufar, bercampur laki-laki dengan perempuan di kampusnya, pergaulan bebas, diskotik malam harinya. Siapa yang akan mengawasi orang tua? Kita taunya bangga anak kita keluar ambil beasiswa luar negeri. Ternyata dia menjalin hubungan yang terlarang, berzina. Kita membanggakan dia tanpa kita menyadari mereka telah tercemar agamanya. Seharusnya seorang muslim mencari lingkungan yang kondusif untuk agamanya. Ya. Berhijrah ke tempat yang lebih memberikan dukungan penuh, agamanya terjaga. Nah, maka ini harus menjadi perhatian para orang tua. Jangan tergiur dengan tawaran beasiswa anaknya ke luar negeri tetapi tidak peduli dengan kondisi lingkungan mereka di sana. Siapa yang akan menjamin mereka akan menjaga salat berjamaahnya? Jangan-jangan di tempat tinggal dia di sana tidak ada masjid di lingkungannya. Nanti dia nggak jaga salat berjamaah. Lebih baik di sini, tinggal di sini, dia jaga salat berjamaah. Hidup ini kan untuk beribadah, bukan untuk dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.